Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menampilkan kalimat dan juga kita sudah belajar tentang komen yang merupakan catatan ya. Nah, sekarang saatnya kita naikkan sedikit level kita. Di sini kita akan belajar tentang variabel. Ini komentar ya. Kita akan belajar variabel. Nah, yang ini tidak akan dieksekusi karena ini komentar ya. Untuk cara penulisan variabel sendiri kita membutuhkan tanda dolar seperti ini dan kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Di sini coba kita buat nama variabelnya, terserah ya, tapi kita buat dulu teks. Misalkan nama variabelnya teks, kalian bisa menuliskan nama variabel itu misalnya tulisan seperti ini atau yang lain ya, atau misalkan underscore tulisan, underscore x, misalkan underscore y, bisa ya, asal jangan seperti ini 1, 2, 3 atau 1y atau 1x, satu tulisan, misalkan seperti ini tidak boleh ya. Variabel sendiri harus ditulis dengan tanda dolar seperti ini dan diikuti dengan underscore atau huruf langsung seperti ini. Misalkan kita tulis teks, ini bisa, atau kita tulis seperti ini underscore teks juga bisa. Kemudian setelah kita membuat nama variabelnya, di sini kita tulis teks ya, diikuti dengan tanda sama dengan seperti ini, dan di sebelah kanannya merupakan value. Value ini adalah nilai dari variabel yang kita buat ini. Variabel teks ini mau kita kasih nilainya apa? Misalkan kita kasih nilainya, karena kita buat di sini nama variabelnya teks, coba kita sesuaikan dengan teks ya. Misalkan teks ini adalah teks, kan? Ini adalah teks. Nah, seperti ini. Di akhirnya jangan lupa dikasih titik koma seperti ini, semikolon, dan di sini kita sudah membuat variabel. Kalau kita save dan kita refresh di browser, hasilnya tetap sama karena kita hanya membuat variabel tapi tidak menampilkan variabel ya. Untuk menampilkan variabel ini sendiri kita bisa juga menggunakan echo seperti sebelumnya, tapi tidak dengan menuliskan ini adalah teksnya. Kita cukup menuliskan variabelnya langsung seperti ini, teks, dan diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kita save kemudian kita refresh di browser, maka hasilnya ini adalah teks yang ini ya. Untuk lebih jelasnya coba kita kasih break dulu. Di sini kita echo. Nah, di dalam PHP ini kita juga bisa menuliskan tag HTML biasa seperti ini, misalkan br untuk memberikan break ya. Dan kita refresh di browser, maka dia akan memberikannya jarak seperti ini. Untuk menampilkan variabel sendiri kita bisa menggunakan sintaks seperti ini atau juga bisa menggunakan string seperti ini. Nah, kalau kita save kemudian kita refresh di browser, maka tidak ada yang error, hasilnya sama saja ya. Pembedanya adalah kalau misalkan kita menggunakan titik 2 seperti ini disebutnya string. Kalau misalkan kita tidak menggunakan titik 2 seperti ini, maka ini jelas variabel. Kalau seandainya kita buat dua variabel lagi jelasnya, misalkan di sini variabel y sama dengan value-nya berapa, kita isi misalkan 5 ya, diakhiri dengan titik koma seperti ini, dan kemudian kita buat lagi satu variabel lagi underscore x misalkan sama dengan value-nya 2, semikolon lagi. Di sini kita mempunyai 3 variabel ya, yang di sini kita sudah tampilkan dan yang ini belum kita tampilkan. Sekarang kalau misalnya kita tampilkan yang 2 ini, kita echo lagi di sini berarti ya, echo variabel y. Nah, untuk mengecho 2 variabel dalam satu baris kita membutuhkan pembagi atau jembatan atau penghubung ya antara variabel pertama dan variabel kedua, yaitu titik seperti ini. Kemudian diikuti dengan variabel yang kedua kita tuliskan, yaitu variabel underscore x, diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kemudian kita save dan kita refresh di browser. Ini adalah teks, kemudian ada angka 52 seperti yang kita tulis di variabel y dan variabel underscore x, yaitu value-nya 5 dan value-nya 2. Untuk lebih jelasnya lagi coba kita echo lagi break ya, br seperti ini, jangan lupa titik koma ujungnya. Kemudian kita refresh browser. Nah, seperti ini hasilnya 52. Jadi sekarang coba kalau misalkan kita
kita buat tanda titik ini menjadi tanda tambah seperti ini, kemudian kita save dan kemudian kita refresh di browser. Hasilnya bukan 52 tapi 7, karena 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya. Kalau misalkan kita buat echo ini di dalam sebuah string, misalkan seperti ini, kita jadikan string seperti ini ya, dan kita save, kemudian kita refresh di browser, maka jadinya 5 ditambah 2. Karena kalau misalkan kita menggunakan string seperti ini, dia tidak akan menghitung, tidak akan mengoperasikan ini, melainkan dia akan menulis apa yang kita tulis di sini. Kenapa 5 ditambah 2? Karena 5 ini merupakan value dari variabel y, dan 2 itu merupakan value dari variabel underscore x. Jadi kalau misalkan di sini di variabel underscore x nya kita ganti menjadi 5 juga, maka kita save dan kemudian kita refresh di browser, maka hasilnya 5 ditambah 5 ya. Dan kalau misalkan kita hilangkan lagi string ini, kita rubah lagi menjadi variabel seperti ini, dan kemudian kita save, kemudian kita refresh di browser, maka hasilnya 10 seperti yang ada di sini. 5 ditambah 5 sama dengan 10, seperti itu ya.